Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'd. Babus sadaq. Bab mas kawin. Kenapa jadi mas kawin gitu? Inilah orang mengarani lah. Itu deh. Yang paling menyenangkan bagi gadis adalah mas kawin. Tapi yang paling menakutkan bagi orang yang bersuami adalah mas kawin juga. Mas kawin lagi. Kemudian yusannu fil aqdi walau qalila mahrun kanaf in lam yakun majhula. Disunatkan di dalam akad nikah disunahkan menyebutkan mas kawin. Jadi jujuran itu sunat disambat. Cuma apakah jujuran itu menjadi kewajiban? Jadi kayak syarat nikah lah, kayak jadi syarat nikah tuh nah. Syarat nikah tuh harus ada jujuran gitu nah. Walaupun bendanya sederhana. Karena kita ada lihatlah di keterangan di kitabnya. Walaupun sesuatu yang sedikit, seperti sesuatu manfaat yang diketahui. Nah, kemudian membahas tentang ini adalah yang berhubungan dengan as-sadaq inilah as-sadaq, mas kawin dari. Inilah, ya. Jadi pengertian ada membaca sadak, ada membaca sidak lah. Itu harta yang wajib, nah wajib seorang suami membayarnya untuk seorang perempuan dengan sebab nikah atau karena watak syubhat. Nah, watak syubhat itu kecelakaan gara-gara pajah lampu. Nah, pas anu bini bukan istri seorang. Nah, kayak apa katulah. Itu watak syubhat ngaranya. Tapi bujur-bujur ada tahu. Amun pura-pura ada tahu tuh zina hukumnya. Nah, itu nyata Allah. Ada lagi apa kasih ini nah. Jadi nikahlah untuk sempurnanya akad nikah. Bila kada terjadi akad nikahnya, bebulik pulang tak anu tak harta nikah pada suami lah. Bikakan artinya kan betul pernikahan. Maka jujuran dibulikakan. Jadi bila sudah tidak akad nikah, otomatis jadi milik istri. Bukan milik orang tuanya istri lah. Berapa jujuran ya? 50 juta. Nah, 10 juta dipakai pecah aroh, boleh. Itu ampun bini itu ampun nang kawin tuh. Kuitannya dia boleh mau taktik jujuran tuh. Kecuali kuitannya bepuron, anu nak abah kada berduit no dia pecang pangantinan ikam. Kona jujuranmu diaruhakan. Ayo abah aja, aruhakan nah berapa anak 10 juta, julung 10 juta. Jadi imbak akan nikah tuh jujuran tuh juruh ke anak, ini mah mau tiinya mah menjapainya kan tanda terima. Sebenarnya napian dia main orang yakan gini, tuh misalnya kan. Kada mau kuitannya na mau tiinya. Nah, banyak kita orang tua kada mengerti. Paling kada kan yang muti menjapainya paling kada. Karena itu haknya si bibi dingin tuh. Tuh nangaran mahar tuh haknya nak kawin. Bila misalkan belum lagi terjadi makan pintol. Nah, ternyata pisahan. Nah, gara-gara terjadi cekcok loh nah. Iyalah, terjadi cekcok rumah tangga. Nah, hanya bakal kawin bakal lahir deh. Malam pertama bakal lahir deh. Apa kisah mantan berdua. Nah, lakinya kisah mantan, bini kisah mantan. Bawa panasan, pasti cerai malam pertama. Belum sambat apa-apa. Maka tabulik jujuran sapa roh. 50 juta jujuran, salawi dikatakan. Kan, ganal harga diri wanita loh nah. Karena sudah di akad nikah adanya deh. Ada mau julong sanyaan jujuran. Saparo dikatakan. Kan, harga diri kan jadi status janda kan menyandang jadi status janda loh nah. Janda kembang. Ya ujar bahasa kampung Pak, balu pinang. Balu pinang kalau bahasa kampungnya. Ada apa-apa lagi. Nah, maka jujuran diberikan separuh. Ada mau ambil sini. Cuma nang ini tak kalah lakian ini tak kalah. Nah, lakian tak kalah ya Pak ya. Jujurannya seperangkat alat sholat. Memberi bahasa 100 juta.
Nah, memberi belain 100 juta. Jujuran disambat buat akad nikah seperangkat alat salat. Pas kayaknya kada babaikan. Cerai. Berikan separuh jujuran. Harus sah separuh gen. Kaya rasanya anja, nah sajadah na mukana kaya rasanya 100 juta bang, itu sudah diberi ya, diberiakan, pandirinya diberiakan. Nah, kalah lagiannya. Itu toh, asal kok harat nggak itu. Kalau kada kita sakajat lawan bininya lah. Kalau kok kan terjadi nangaran hati manusia berubah. Nah, memberi aja 100 juta memberi jujuran dia, nah seperangkat asalat saja. Amun terjadi hal yang tidak diinginkan tadi cekcok, nah ada diambil lagi. Tapi kalau sudah makan pintos, sisa biji mah bintol lah. Nah kalau lagi diambil jujuran. Ujian akhirnya belum ya, sudah aja biniannya. Wah, mana bininya pengen kita beri jujuran, sudah aja biniannya. Ujian akhirnya belum jadikannya. Belum, tadi kan berikan separuh jujuran noneh. Ujian bininya sudah aja bininya. Mana kan bujur tak? Orang kasih sidang, pasal bungkai noneh. Ikam lo aja. Nah, tidak, ikam lo aja. Marabit, nah anu aja. Nah, maksa-maksa aja. Nah, panjang kisahnya adalah tuh atau harus sidang kan. Mana kan yang bujur kan hakimnya mano apa mencari nang kronologinya tuh kan. Nah, amun mati Pak ya Pak, mati. Nah, kalau mati parah juga, habis juga kada tahu beri jujuran. Walaupun udah apa-apa lagi. Belum apa-apa, mati sudah malam anu kan selakiannya nih. Maka jujuran kada kau diberikan. Semuanya jadi milik perempuan itu. Yusan fil nah, jadi sunat pada akad nikah tadi, walaupun sedikit tadi kan anunya lah, anunya tahun apa nangaran jujuran tuh udah sedikit. Yang penting ada nilainya lah. Nah itu ya kita dijan 100 ribu. Kalau orang di kuat tuh jan paling sedikitnya pernah kita menangar lah orang akad nikah tuh 100 ribu jujurannya. Nah, 100 ribu jujurannya ada orang pernah bernikah tuh jan. Kalau alam tuh apakah memberi belain ke pulangnya lah. Nanti sampai 100 ribu. Nah boleh juga mahar itu manfaat. Kayak apa misalnya. Nah, misalkan ujar si orang menikahkan lah, kau nikahkan ikam dengan si Ano, dengan perempuan si Ano, dengan jujuran ikam menjalankan usahanya selama 8 tahun. Jadi nah laki ini jadi apa? Jadi pelaksana pelaksana bisnis bagi nang istrinya tuh 8 tahun. Nah, jadi manfaat tuh kan tuh kada nuleh, kada ada angkanya tuh kan nominalnya ada itu kan. Mama harus bujur-bujur bagawi 8 tahun. Kayak Nabi Musa kan awet jujurnya apa menggeduh kambing 8 tahun. Itu manfaat aja boleh. Atau misalkan manfaat itu malah jadi Quran. Nah, jujurnya apa? Malah jadi Al-Quran sampai hatam. Nah, ya itu. Maka lakiannya itu malah jadi Quran dan bini itu sampai hatam. Lain Qurannya olah jujuran. Nah, ini haram nih. Dengan mas kawin seperangkat alat dengan mas kawin sebuah kitab suci Al-Quran. Haram. Ada mau Quran jadi jujuran. Qurannya jangan udah jujuran. Kalau mengajarkan Al-Quran boleh. Kalau mengajarkan Quran itu manfaatnya. Tapi kalau Qurannya dijulung penghinaan, masa kan mendapat bibinian Quran dia nukan di apa di jujuran. Itu penghinaan tuh haram hukumnya. Ada kalau filmnya entah judulnya sebuah dengan mas kawin sebuah kitab suci Al-Quran. Kalau mengajarkan Quran boleh. Nah, telah. Walaupun mengajarkan Qurannya bininya sudah tahu aja kan, tapi lakiannya mengajarkan sekadar nang ada manfaatnya deh kan.
Dan tidak boleh juga jujuran itu kada diketahui. Harus diketahui jelas kan jujuran yang disambat itu nah. Bila hanya manfaatnya kada jelas, maka pakai mahar misil. Nah, pengertian mahar misil ada kan istilah dalam kitab fikih itu mahar misil. Mahar misil itu artinya mahar standar. Pasaran orang. Berapa waktu itu? Kebanyakannya aja di sini bepikong orang menikah banok nikah kampung sini binian jar 20 juta. Nah, berarti mahar misilnya 50 juta. Tuh mahar pasaran. Bila kada jelas. Nah, nang nyebut jujuran ini kada jelas, anu manfaatnya kada jelas. Eta. Laulam yusamma sahaqdun wan hatam mahrun bi fardin minhuma au min hakam. Nah, seandainya mas kawin itu tidak disebutkan dalam akad nikah, maka sah akadnya. Tapi mas kawinnya tetap wajib diserahkan dan wajib membayar mas kawin dengan jumlah yang ditentukan oleh kedua mempelai atau dari hakim. Nah, maka apa disepakati sudah. Nah, disepakati dalam jar mas kawinnya seperangkat asalat. Itu aja long. Waktu akad nikah kada bersambut mas kawin, sah aja. Cuma kembali kepada kronologi lo kan asalnya apa dirinya. Bila atau aja si anu memutuskan si tuan hakim artinya nang kepala kantor memutuskan. Kalau Imam Malik wajib menyebut anu tak menyebut nama apa mahar tadi. Kemudian wa in yatta au mata fardun au jibi kama rimisri asabatin nasabi. Dan jika suami telah mewatak atau mempunyai istrinya atau mati, nah dua macam inilah terjadi nih. Maka haruslah asabah dari nasabnya membayar mahar sebesar mahar misil. Itu haruslah tuh gantilah, haruslah tuh ganti dengan wajib. Ini bahasa kita ini kan bila harus tuh karena anu apa bila harus tuh karena kita masih anu kan bahasa kita orang kita orang Kalimantan nih lah. Bila di kitab Melayu bila harus tuh kan boleh-boleh saja. Nah, sedangkan bahasa Indonesia kan bila harus tuh wajib. Ganti maka wajiblah. Jadi maka haruslah maka wajiblah ganti dengan kata wajib. Nah, bila sudah si suami itu mewatak lawan istrinya atau mati salah seorang dua suami istri lah, oh salah satunya matilah. Nah, maka si mahar tadi menjadi wajib, artinya kadang-kala dibulikakan lagi. Harus sempurna menjadi milik biniannya. Walaupun biniannya mati, maka gugur kepada ahli warisnya. Walaupun belum terjadi kan. Maka maharnya itu itibarnya seperti mahar asabah nasab. Asabah nasab tadi. Di keluarganya tuh. Jadi apakah bukan saudari-saudarinya atau saudari sebapa atau kemanakannya atau acil-acilnya dan seterusnya lah. Nah, namanya itu di mahar kan juga membacakan surah Ar-Rahman maharnya. Nah, maka dengan itu budaya asalkan bininya mendengarkan. Nah, maka dengan bininya mendengarkan dari bacaan itu manfaatnya. Tuh, jadi kan punya laki baca surah Ar-Rahman bininya guring nah. Oh, itu namanya manfaat tuh biniannya. Nangaran-nangaran mahar tuh aku aja kau merduan aja suaranya aku tahu guring lagi. Nah, ada poin tuh. Jadi ambil manfaat tuh kan manilek bacaan tuh ambil
Ini kayak ini bacaannya di mana tah? Ambil pelajaran dari bacaan itu. Nah, itu manfaatnya dari segi manfaatnya itu. Bukan sekadar membaca surah Ar-Rahman lalu bubuhan para hadirin kan terkagum-kagum dengan suara nang mempelai lakiannya nih kadang itu. Biniannya mengambil manfaat dari bacaan itu, manfaat pelajaran. Nah, itu. Ya, itu kan. Wa bitalaki qabla wat'ihi sakat nisfun kama idza takhala'a yuhat. Dan jika suami mencerai istrinya sebelum watak istrinya berkumpul dengan istri, maka gugurlah separuh daripada maharnya. Ah, ini tadi separuh. Jadi kan ada harga diri bibiniantonya sudah nikah itu. Separuh berikan. Sebagaimana apabila terjadi khulu'. Nah, khulu' apa? Talak tebus dari pak istri. Nabi ini manalak, nabi ini manabus talak. Akhirnya manggar. Jadi kami akan bayar sekian bisa kam karena talak. Bayarinya, nah bayarinya lalu nang apa tadi? Separuh jujuran diberikan karena belum apa-apa, belum ada watak. Maka digugurkan pula mahar itu separuhnya. Wahab suha li nafsiha wifaqaha hatta taraha qabadat sadaqaha. Dan wanita berhak untuk tidak mau dikumpuli oleh suaminya. Nah, Pak, lakiannya hendak berkumpul, bininya kada hakun. Kayak apa nih? Berhak aja lah. Sebagai timbal balik dari sebelum terbayar mahar itu. Oh, nang laki bahu belum bayar lagi. Nah, maka sambat sudah 100 juta jujurannya kan. Imbah menyambat mana jujurannya jadinya belum dia masih di rumah lagi ya. Masih di rekening ya. Masih di rekening isok ya aku nama anu ambil ke teler aja. Nah, uji biniannya muka itu sampian guring di sebelah kamar. Nah, atau ulun guring lawan mama lo. Pian sorangannya di kamar. Nah, itu. Boleh, boleh. Gara-gara jujuran belum dijurong. Tapi kalau etika kita, kayak itulah. Ada leh, kalah biniannya leh. Nah, kalah biniannya kan. Padahal etik hukum syariat boleh bini itu mah apa mempertahankan dirinya, ada hakun menyerahkan dirinya kepada suami. Gara-gara jujuran belum julung, tahu pun butang tuh lah, ipalah. Nah, hingga ia melihat bahwa mahar itu sudah diserahkan ke tangannya. Anyar ia yakin kawaknya hanya wajib tau wajibnya menyerahkan diri kepada suami. Kada boleh paksa-paksanya lah. Karena tuh hak bininya, Pak. Kita ini asa kada beritika apa kayak itu leh. Nah, bini padahal kan memang kayak itu. Memang kayak itu anunya. Jadi lakian tuh jangan semina mina. Orang sudah hakon dah kan jadi bini seorang nih. Kemudian si Pak jujurannya ada dijulung. Nah, makanya berhak juga Pak mempertahankan dirinya tadi untuk tidak menyerah dulu kecuali dijulung maharnya. Nah, kayak orang tukang tapas, bon laundry. Nah, bon laundry jangan dijulung bajunya. Kecuali orang bayar kalau upahan melondre. Atau tukang jahit. Nah, patah dulu bajunya. Maka dia keluar duitnya kan yang julung bajunya. Boleh? Tukang jahit. Itu. Artinya kan upahan harus dah dapat. Hanya dijulung. Anu nang barang nang di pekerjaan tadi. Itu aja sama juga. Ini kan kiasnya toh situ. Sama juga kayak orang berjualan lah. Nah, kita seporoko sudah akal jual lah, tukar lah. Tapi duitnya ada diungkai belum? Jadi jolong lah barangnya juga. Nah, berhak juga kan? Nang si penjual ini kada menjolong barang karena orang belum menjolong duitnya juga. Nah, kemudian wajiblah atas suami berikan nafkah kepada istri ketika dia masih menahan diri tadi. Gara-gara jujuran belum terpenuhi, nah tetap wajib lakiannya toh memberi nafkah lan bini. Masalahnya kesalahan tuh dari pihak laki-laki. Nah, kita jangan bininya jadi durhaka aja.
kada hakon je sakalang bual aku je. Maka kada aku beri uang belanja, kada aku beri nafkah. Salah saurang ngoneh. Kenapa jujuran kada dibirisakan? Nyala lakian tu pulanglah lakian tu inya kada memberi nafkah lan bini bila bini itu durhaka. Di antara durhaka apa? Bininya kada hakon, kada ada alasan, lalu kada hakon menyerahkan diri kepada suami. Nah, maka bini itu seharian tuh kada dibelanjai laki, kada dibelanjai laki, kada diungkusinya, boleh berhak lakiannya. Jadi bila bini itu durhaka lawan laki, maka gugur kewajiban nafkah dari sisi laki. Nah, kita tuh jadi titiwasan kan ikam jangan kada bisa beri duit aku je. Laki ikam kada pasian aku. Sama berarti kan. Biniannya lawan laki melawan, lakiannya juga karena bini itu kada hakon menyerahkan diri, lalu kada hakon memberikan uang belanja. Sama pada jelim hukumnya kan. Nah, itu hukum. Jadi nafkah itu gugur gara-gara durhaka.